Halo seluruh mahasiswa dimanapun Anda berada. Hari ini saya akan menjelaskan lagi ya, atau meneruskan kembali apa yang kita bicarakan minggu lalu tentang case control. Salah satu contoh dari studi observasi hari ini tentang cohort, dan yang akan datang saya akan membicarakan tentang cross sectional. Jadi ada 3 studi observasi ya, tolong diingat. Case control sudah kemarin, sekarang cohort, dan yang terakhir adalah cross sectional. Jadi jangan lupa, setiap judul akan berakhir dengan nanti tujuan penelitian, metode dan analisa ya. Nah, di slide selanjutnya ini saya akan menjelaskan dulu langsung ke analisa supaya Anda mengerti bahwa kalau melakukan studi observasi akan berakhir dengan tabel 2x2 ini ya. Jadi faktor risiko, melihat hubungan faktor risiko dan penyakit ya. Jadi ini sudah dijelaskan. Selanjutnya judul, hipotesa, metode dan analisa. Satu benang merah ya. Jadi tidak melihat apakah Anda S1, S2 ataupun S3 nantinya. Keempat hal ini adalah benang merah penelitian ya. Jadi untuk para ahli mungkin begitu lihat judul dia tahu analisa akan berakhir bagaimana. Nah, ini kemarin judul-judul penelitian yang sudah saya sampaikan, dan ini tinggal pengulangan saja. Jadi dari judul ini Anda tahu mana faktor risiko dan mana penyakit itu. Ya, misalnya contoh yang pertama, melamine contaminated powder and urolithiasis in young children. Jadi melaminnya adalah faktor risiko, urolithiasisnya adalah penyakit. Dan di dalam contoh judul ini nomor 4 ya, itu pasti cohort. Karena ada kata kunci development, jadi active and passive smoking and development of glucose intolerance among young adult ya. Itu udah jelas jadi ya. Dari judul aja sudah tahu ini akan berakhir dengan cohort. Karena ada pengertian follow up ya. Jadi di follow up sampai terjadi glucose intolerance. Terbelakangnya nanti karena Anda tahu bahwa cohort adalah studi is divided by risk ya. Jadi Anda jelaskan dulu faktor risikonya apa. Jadi di sini misalnya judulnya maternal and neonatal outcome in women with preeclampsia, dalam arti preeclampsia menjadi faktor risikonya gitu ya. Jadi kita jelaskan dulu nanti berapa besar prevalensi preeclampsia baik internasional sampai regional bila perlu ya. Dan komplikasinya apa ya. Kemudian faktor-faktor risiko apa yang berperan terhadap terjadinya preeklamsi itu. Setelah itu nanti kita lanjutkan dengan luaran bayi akibat preeklamsi ya. Itu yang kita jelaskan ya. Baru terakhir ditutup dengan paragraf mengapa penelitian ini penting dilakukan. Jadi tidak bosan-bosannya saya mengingatkan ada 5 ya. Alasan pertama adalah belum ada data, melengkapi data, kontroversi data, spesifik local area, dan indikasi baru, tapi itu untuk eksperimental. Jadi dalam hal ini bisa saja antara nomor 1 dengan nomor 2 belum ada data atau melengkapi data ya. Jadi dari retrospektif ke prospektif, kemarin case control, sekarang ke cohort ya. Nah, rumusan masalahnya sama persis case control. Apakah ada hubungan antara preeklamsi berat dengan infeksi neonatus? Apakah faktor-faktor lain yang berpengaruh terhadap kejadian infeksi? Saya garis miringi affect dan influence itu dalam in English ya, berpengaruh ya. Tapi membedakannya untuk membedakannya dengan uji klinik. Kalau uji klinik dia pakai efek, pengaruh gitu ya. Oke. Selanjutnya, pada tujuan umum adalah mengetahui hubungan faktor risiko preeklamsi berat dengan infeksi neonatus, yang khusus untuk mengetahui faktor-faktor lain yang berpengaruh terhadap kejadian infeksi neonatus. Tapi bisa juga yang khusus adalah karena cohort itu mencari outcome lain selain infeksi neonatus ya. Misalnya outcome terhadap ibunya ya. Setelah preeklamsi menjadi apa terhadap ibunya? Ini terhadap anaknya gitu ya. Nah, hipotesisnya sama seperti case control, tidak ada hubungan antara preeklamsi berat dengan infeksi neonatus. Untuk apa? H0-nya, H alternatifnya ada hubungan, ya. Nah, ini kira-kira
gambaran ringkas saja tentang hubungan itu ya. Jadi nanti saya jelaskan juga, nanti saya akan buatkan juga videonya untuk yang not clear ini. Jadi asosiasi itu ada dua, hubungan itu ada dua, yang jelas dan tidak jelas. Kalau yang tidak jelas antara faktor risiko dan penyakit, itu biasanya akan berakhir dengan serial kasus. Tapi kalau sudah jelas hubungannya, itu akan berakhir dengan studi observasi, yang kemarin sudah, case control, cohort hari ini, dan nanti cross sectional ya. Jadi kalau nanti serial kasus akan berakhir dengan correlation, tetapi kalau studi observasi akan berakhir, kalau case control berakhir dengan odds ratio, kalau cohort yang hari ini akan berakhir dengan relative risk, dan yang akan datang cross sectional akan berakhir dengan prevalence ratio ya. Manfaat penelitian Anda cantumkan nanti akademis, klinis, dan sosial. Akademis maksudnya ke bidang keilmuan Anda, klinis untuk kepentingan di praktek, dan secara sosial itu adalah untuk kepentingan pada pasien. Itu kira-kira gambarannya ya. Nah, ini pengulangan saja ya. Jadi bentuk-bentuk studi penelitian atau metode penelitian gini ya, cuma dua ya, deskriptif dan analitik ada dua, observasi dan eksperimental ya. Ini observasi, cross sectional, case control, dan cohort. Kemarin sudah case control, hari ini cohort, yang akan datang cross sectional ya. Ini contoh-contoh saja penelitian deskriptif, praktik, dan eksperimental. Dan kita masuk ke pembicaraan utamanya ya, yang disebut studi cohort. Jadi tadi sudah saya ngomong di awal, terminologinya adalah divided by exposed to not exposed ya. Jadi dibagi dua kelompok, terpapar dan tidak terpapar, atau yang mempunyai faktor risiko dan tidak mempunyai faktor risiko. Kemudian di follow up, terjadi penyakit dan tidak penyakit, atau terjadi penyakit tidak menjadi penyakit gitu ya. Jadi dalam hal ini preeklamsi, pembandingnya atau kontrolnya nanti yang tidak preeklamsi diikuti terjadi infeksi neonatus atau tidak terjadi infeksi neonatus. Ya. Jadi case control kemarin sudah jelas ya. Case-nya adalah infeksi neonatus, kalau ini dibagi faktor risiko adalah preeklamsi. Jadi begitu merubah dari case control ke cohort, tempat dan waktu langsung berubah gitu ya. Jadi kalau preeklamsi pasti di Departemen Obstetriksi dan Ginekologi di mana gitu ya, tahun berapa gitu ya. Jadi misalnya populasinya semua wanita hamil trimester 3 ya, semua wanita hamil yang memenuhi kriteria inklusi, nanti sampelnya. Jadi untuk cohort sama juga dengan sama seperti case control, ada dua kelompok ada kedua kelompok masuk dalam inklusi ya, kelompok risiko semua wanita hamil trimester 3 dengan preeklamsi berat, kelompok pembanding atau kontrol semua wanita hamil trimester 3 yang normal ya. Dan untuk kedua kelompok ini semua variabel sosiodemografik atau universal harus sama atau sebanding ya, supaya kedua kelompok adalah homogen. Ya, ini untuk menghindari dalam bahasa metode bias pengukuran ya. Ataupun nanti orang takut terjadinya confounder atau faktor pengganggu. Jadi dua kelompok ini harus sebanding atau homogen. Itu kata kuncinya, sama persis seperti case control itu. Kalau kriteria eksklusi, kelompok risiko dan kontrol itu sama gitu ya. Adanya faktor lain misalnya, adanya penyakit lain misalnya ya, sama. Untuk kriteria eksklusinya sama ya, untuk baik kelompok risiko dan kontrol. Ini rumus sampelnya sama persis seperti case control, dua proporsi namanya rumus ini ya. Anda tinggal milih alfanya 90%, 95%, atau 99%. Ini analoginya kalau Anda pakai 95%, yang kita pakai adalah 1,96, tapi power atau beta itu paling kecil 80% atau 0,8 ya. 0,84 kalau di ini analoginya gitu ya. Nah, cara pengambilan sampel biasanya secara random, bisa simple random, systematic random, atau block random gitu ya. Itu tergantung preparation Anda, yang mana Anda lebih suka gitu ya. Nah, variabel penelitian itu outcome, disease itu
dalam bidang metode, tapi kalau ngomong dependent itu masuk ngomongnya ke statistik ya, bahasa statistik. Kalau Anda masuk ke komputer statistik, yang keluar adalah dependent. Tapi pengertian dalam metodologi sebenarnya cuma dua, outcome atau disease gitu ya. Dalam hal ini adalah infeksi neonatus. Exposure risk itu metode, independent itu biostatistiknya, preeklamsi. Sosiodemografik universal ataupun variabel universal, umur, pendidikan, pekerjaan, dan sebagainya itu disebutlah itu sebenarnya baseline data gitu ya. Jadi wajib dilaporkan. Makanya di kuliah-kuliah sebelumnya saya sudah menyatakan karakteristik umum dan gambaran umum tidak boleh jadi judul gitu ya, tidak boleh jadi judul karena itu wajib Anda laporkan. Kemudian yang selanjutnya adalah analisa yang akan Anda lakukan. Selanjutnya adalah definisi dan batasan operasional. Yang perlu diingat, semua variabel yang berkaitan dengan analisa data, terutama baik itu dependent, independent, dan sosiodemografik, Anda buatkan definisi operasionalnya gitu ya. Ini contoh, misalnya kadar gula darah, definisinya kadar gula darah yang diambil dari pembuluh darah, alat ukurnya apa, cara ukurnya apa, hasil ukurnya, dan skala ukurnya apa. Nah, yang paling penting diingat ya, skala ukur itu ada 4, nominal, ordinal, rasional, dan interval. Di slide depan tadi sudah saya ngomong bahwa semua studi observasi, case control, cohort, dan cross-sectional akan berakhir dengan tabel 2x2. Dalam arti skala ukurnya adalah nominal gitu ya. Kalau skala ukurnya ordinal, rasional, ataupun interval, Anda harus mencari cut-off point sehingga dia menjadi terbagi 2. Gitu ya. Itu tolong diingat, itu merupakan syarat untuk melakukan tabel uji 2x2 chi-square test itu ya. Kemudian bahan dan alat yang digunakan. Jadi karena data primer, catatan ininya dibuat sendiri oleh si peneliti gitu ya. Jadi untuk medical record itu harus lengkap gitu ya. Kemudian yang selanjutnya, prosedur dan cara kerja dimulai dari pemilihan sampel, siapa yang menegakkan diagnosa, siapa yang monitor, siapa yang melakukan follow up, itu harus dijelaskan. Dan berapa lama di follow up, itu tolong diingat ya. Harus dipastikan dengan base evidence gitu ya. Berapa lama Anda follow up sehingga terjadinya penyakit atau outcome itu gitu ya. Nah, terakhir Anda tentukan parameter keberhasilannya. Diketahuinya relative risk. Tapi yang terakhir yang baru-baru ini dinyatakan di atas sama dengan 1 gitu ya. Ya. Jadi jangan sampai nanti relatif risk Anda di bawah 1 gitu ya. Jadi dalam studi observasi ada 4 kesimpulan: berhubungan bermakna, berhubungan tidak bermakna, tidak berhubungan bermakna, dan terakhir tidak berhubungan tidak bermakna. Jadi Anda harus menghindari kesimpulan ketiga dan 4 ini, dalam arti kerangka teori Anda salah semua gitu ya. Nah, ini kira-kira nanti gambaran analisa datanya ya. Pertama-tama kita pilih dulu exposure-nya atau faktor resikonya, kemudian kita melihat outcome-nya, penyakitnya apa. Yang dihitung adalah relative risk ya. Ini relative risk ya. Kemungkinan probabilitas penyakit pada kelompok yang terpapar dibandingkan probabilitas penyakit pada kelompok yang tidak terpapar ya. Jadi cohort ini sering disalahgunakan seolah-olah cohort ini adalah untuk penelitian prognostik. Enggak ya. Cohort bukan penelitian prognostik. Sekali lagi tolong diingat ya. Jadi cohort itu, kalau Anda menyatakan cohort, itu akan berakhir dengan relative risk, dan relative risk ini definisinya. Jadi untuk para mahasiswa tolong kalau membuat sesuatu itu ingat terminologinya dan akan berakhir dengan apa ya. Itu ya. Ini rumusnya RR sama dengan A dikali number non-exposure. Ini ya. Number non-exposure di sini dibagi C kali number of exposure itu ya. Ya. Nah, ini keuntungan kerugiannya. Jadi selain infeksi neonatus bisa juga outcome-nya kepada ibunya apa. Setelah preeklamsi ibunya terjadi apa. Multiple outcome dapat dilihat secara bersamaan. Uncommon risk factor dapat dilihat. Untuk cohort itu yang tergambar bukan prevalensi tapi angka insidensi. Ini bias seleksi minimal ya.
yang kemungkinan terjadi adalah kemungkinan bias dalam outcome berbeda dengan case control, itu kemungkinan bias dalam risk factor. Tapi yang kedua, kerugiannya itu mahal ya, karena akan Anda follow up berapa lama gitu ya. Kecuali tadi yang saya ngomong tadi, di bagian kebidanan mungkin cukup berapa bulan saja dari trimester 2 ke trimester ketiga. Ya, kalau manfaatnya atau waktu kadang-kadang sangat panjang sekali, terutama untuk penyakit-penyakit tertentu, kadang-kadang lebih dari 5 tahun, itu kadang-kadang dirubah oleh para ahli menjadi nested case control gitu ya. Nah, yang terakhir adalah setelah judul ditentukan, segala dijudulkan, jangan lupa visibilitas studi ya. Tolong ingat visibilitas studi. Visibilitas itu bahasa sederhananya untuk para mahasiswa ya, bisa nggak kamu lakukan? Ya, itu aja kata kuncinya. Bisa nggak Anda lakukan? Jadi saya paling kesel atau paling sebel mahasiswa itu lolos proposalnya dengan nilai A, tapi waktu ke lapangan tidak ada kasusnya. Itu siapa yang mau disalahkan? Ya, jadi jangan sampai terjadi pada Anda, dan itu akan menjadi menyakitkan sekali karena akan Anda berubah judul gitu ya. Yang pertama adalah prevalensi ya. Prevalensi atau insiden penyakit bila rendah di bawah 10%, tolong ingat bila di bawah 10%, itu cuma 2 yang diizinkan ya. Kasus kontrol atau serial kasus ya. Ya, serial kasus gitu ya yang diizinkan. Masalah etika terutama dalam memilih kelompok kontrol, misal pada endometriosis atau penggunaan alat ukur, misalnya kuesioner yang tidak etis secara budaya gitu ya. Yang secara etis tidak budaya misalnya begini ya, itu pernah pengalaman di lapangan adalah misalnya penggunaan gel pada vagina supos gitu ya, penggunaan gel ya untuk menilai kepuasan berhubungan seks. Nah, itu tidak etis secara budaya. Karena orang kita kalau ditanyakan tentang hubungan seks mungkin tidak akan menjawab gitu ya. Dan misalnya endometriosis itu tidak boleh orang normal, orang sehat dibiopsi gitu ya. Sarana dan prasarana ya, misalnya contoh yang sederhana adalah medical record ataupun death certificate lengkap atau tidak gitu ya. Ya, kemudian untuk laboratorium juga apakah reagensianya segala macam lengkap atau tidak ya. Kemudian bahan-bahan lain ya. Dan yang terakhir yang penting dari sarana prasarana adalah ini bisa ditambahkan expertise ya. Orang yang membaca hasil labor itu ada nggak apa tidak gitu ya. Kalau sampai Anda mengirim hasil labor Anda ke luar kota mungkin menambah biaya. Nah, yang keempat adalah endemisitas penyakit, terutama penyakit infeksi ya. Anda mesti ingat kapan kasus endemisitas di daerah Anda gitu ya. Jadi jangan sampai proposalnya lulus tapi masa endemisitas sudah lewat. Kemudian lamanya follow up harus dipertimbangkan, dan terakhir adalah masalah dana ya. Ya, kalau membeli jumlah sampel yang besar memerlukan follow up yang lama, nah itu harus Anda pikirkan, jangan gara-gara dana penelitian Anda tidak selesai, apalagi tidak dibantu oleh pihak sponsor ya. Itu dulu mungkin ya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe, like, and share.